Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pendengar dan pemirsa setia Radio Ambil Dental ampunan, dan bagian akhir dari Ramadan adalah kebebasan dari api neraka. Dari tiga bagian ini Nabi memberikan isyarat lewat tindakan beliau, lewat pernyataan beliau, bahwasanya yang paling utama di antara semua yang utama di dalam bulan Ramadan adalah di bagian yang terakhir. Dan makanya kita tidak heran di negeri kita, termasuk tidak terkecuali di bumi Ampel Suci Surabaya, kalau sudah memasuki fase yang terakhir atau yang disebut maleman, itu sesak penuh. Seperti saya tadi berangkat menuju ke lokasi studio Ambil Dental juga penuh sesak. Dan itu bukti bagian terakhir ini salah satu bagian yang istimewa. Nabi sendiri menyatakan iltamisu lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Kenapa sih 10 hari yang terakhir itu yang istimewa? Karena di dalamnya ada satu malam yang malam itu malam yang terbaik dari semua malam yang pernah ada. Khairul layali fi sairil layali, itu adalah Lailatul Qadar. Dan itu ada di 10 hari yang terakhir. Sampai Nabi menyuruh cari Lailatul Qadar itu di 10 hari yang terakhir bulan Ramadan. Dalam hadis lain, takharrau Lailatul Qadar, bersungguh-sungguhlah kamu untuk meraih Lailatul Qadar. Karena siapa yang mendapat Lailatul Qadar, dia orang yang mendapatkan ridho Allah. Siapa yang mendapatkan ridho Allah, maka dia terbebas dari api neraka. Cari di 10 hari yang terakhir. Nabi juga memberikan contoh kepada umatnya. Seperti ada satu hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrul awakhir syadda mi'zaru wa akhya lailahu wa aiqadha ahla. Ketika Ramadan telah memasuki 10 hari yang terakhir, Nabi mengencangkan sarungnya
artinya tidak ada waktu untuk berkumpul dengan istri. Dikencangkan sarungnya, tidak dibuka. Kalau tidak dibuka ya nggak ada itu. Wa ahya laila, menghidupkan malam-malamnya 10 hari yang terakhir. Wa aiqadha ahla, Nabi membangunkan anak istrinya juga ikut menghidupkan malam-malam. Ini menunjukkan keistimewaan 10 hari yang terakhir. Dan hadis lain menyebutkan tentang keutamaan 10 hari yang terakhir. Nabi mengatakan, man i'takafa asran fil ayyamil awakhir min Ramadan kana kahajataini wa umrataini. Awal Baihaqi, siapa yang iktikaf 10 hari di hari-hari terakhir bulan Ramadan, maka dia seperti telah melaksanakan ibadah haji 2 kali dan ibadah umroh 2 kali. Ini semua membuktikan keutamaan. Dan Allah sendiri memberikan petunjuk keutamaan sampai meletakkan Lailatul Qadar di 1 malam di antara 10 malam yang terakhir. Kenapa? 10 hari yang terakhir mulia karena Lailatul Qadar. Ada apa dengan Lailatul Qadar? Lailatul Qadar ini adalah malam yang terbaik dari semua malam. Kenapa? Di situ siapapun yang beribadah ketika Lailatul Qadar, maka dipandang oleh Allah dengan rahmat kasih sayangnya. Dan siapa dipandang oleh Allah dengan rahmatnya, maka tidak akan disiksa selama-lamanya. Di situ, di malam itu, Allah mengampuni hamba-hambanya yang didapati beribadah di malam tersebut. Di situ dijelaskan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Siapa yang beribadah di malam itu, maka ibadahnya masih lebih baik daripada ibadah yang dilakukan selama 1000 bulan di selain Lailatul Qadar. Di malam itu seluruh malaikat-malaikat diperintah oleh Allah untuk turun ke bumi. Makanya dikatakan Qadar. Qadar itu ada salah satu yang memaknainya sempit, at-tadyiq. Seperti dalam firman Allah, innallaha yaqbidur rizqa wa yaqdir. Sungguh Allah itu melapangkan rezeki dan menyempitkan. Jadi qadar itu bisa diartikan sempit. Bumi menjadi sempit karena penuh sesak dengan malaikat. Nah, di situ termasuk malaikat Jibril turun. Untuk apa? Menyampaikan salam Allah kepada umat Nabi yang beribadah pada malam itu. Ini janji Allah kepada baginda Nabi. Disebutkan dalam satu riwayat, ketika Nabi mendekati ajalnya, Nabi itu terlihat sedih, susah, menangis. Sama Allah ditanya, jangan susah, kenapa engkau susah? Yang disusahi Nabi, karena setelah aku meninggal, Jibril, sudah tidak ada lagi yang menyampaikan salam Allah untuk umat saya. Engkau pun juga tidak turun lagi karena wahyu sudah berhenti. Akhirnya Allah tidak ingin kekasihnya susah, akhirnya memberikan Lailatul Qadar. Ini bagi mereka yang berpandangan
mayoritas ulama, Lailatul Qadar ini adalah malam khususiyah li ummati Muhammad sallallahu. Jadi hanya diberikan untuk umat Kanjeng Nabi, sebelum umat Nabi tidak ada. Tapi ada sebagian kecil para ulama, Lailatul Qadar ini sudah ada sejak umat Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad. Ini salah satu asbabul nuzul turun ayat Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Nah, makanya di setiap Lailatul Qadar ini malaikat Jibril itu menyampaikan salam Allah untuk umat Nabi. Bukan hanya itu, malaikat Jibril juga wasofahu. Setiap orang yang beribadah dijabat tangan oleh malaikat Jibril. Itu Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitabnya menyampaikan idza nazala Jibrilu minas sama'i ilal ardi la yada'u ahadan minan nasi illa waqad sallamahu wa safahahu. Jibril itu ketika turun dari langit ke bumi saat Lailatul Qadar tidak meninggalkan siapapun dari manusia kecuali dia mengucapkan salam Allah kepada dia dan berjabat tangan dengan dia. Nah, orang yang dijabat tangan oleh malaikat Jibril itu akan mendapatkan 3 perkara. Ini kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Iksyi'rarul jildi. Ini tanda-tanda seseorang dijabat tangan oleh malaikat Jibril. Kulitnya akan terasa bergetar, hatinya bergetar pada malam itu. Tiba-tiba mengkerut kulitnya. Yang kedua, watarqiqu qalbi, hatinya menjadi lunak, lembut. Yang ketiga, watadmi'u ainai, matanya tiba-tiba mengeluarkan air mata. Nah, ini tanda-tanda. Ya, nah itu ini kesempatan kita di 10 hari yang terakhir. Pemirsa setia Radio Ampel Denta, raih, rebut ridho Allah melalui Lailatul Qadar di dalam bulan Ramadan. Semoga dengan kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar, fa insyaallah kita semua akan diberikan kebahagiaan hidup, bukannya di dunia tapi hatta fil akhirah. Dan Lailatul Qadar ini di manakah letaknya, ini yang menjadi tanda tanya. Namun ada ulama-ulama besar, sebetulnya Lailatul Qadar ini bisa kita temukan di mana posisinya. Ada kaidah tetap, seperti di dalam kitab I'anatul Talibin itu dijelaskan, juga di dalam kitab Tafsir Shawi, di dalam kitab Khasyiat Al-Bajuri itu disampaikan satu pernyataan ulama besar Imam Al-Ghazali wa ghairu, juga dinyatakan oleh seorang sufi besar Syekh Abdul Hasan Asy'ari. Beliau menyatakan inna lailatul qadri tu'lamu bil yaumil awal min syahri Ramadan. Sebetulnya Lailatul Qadar itu bisa diketahui dengan melihat hari pertama di bulan Ramadan. Fa in kana awwaluhu yaumal ahadi awil arbi'a fa lailatul qadri lailatul tis'in wa ishrin. Kalau awal Ramadan itu hari Ahad atau hari Rabu, maka Lailatul Qadar terjadi pada malam yang ke-29. Hingga awaluhu yaumal isnain fahiya lailatul ihda wa ishrin. Jika awal Ramadan itu hari Senin, maka Lailatul Qadar terjadi pada malam ke-21. Fa in kana awwaluhu yaumus sulasa awil jum'ati fahiya
Lailatul Sab'in wa Ishrin. Jika awal Ramadan hari Selasa atau Jumat, maka Lailatul Qadar terjadi malam ke-27. In kana awwaluhu yaumal khamis fahiya lailatul khams. In kana awwaluhu yaumas sabti fahiya lailatul salasin wa isrin. Jika awal Ramadan hari Sabtu, maka Lailatul Qadar terjadi malam ke-23. Ini untuk pandangan orang umum. Jadi Lailatul Qadar terjadi di bulan Ramadan yang terbanyak di 10 hari yang terakhir. Namun bagi orang-orang khusus, orang-orang yang makrifat kepada Allah, mereka mengatakan kullu lailatin lil arifi bimanzilati lailatul qadri. Setiap malam Lailatul Qadar, setiap waktu kalau kita ingat kepada Allah, itu adalah Lailatul Qadar. Hal ini juga dikatakan oleh guru dari Syekh Ibnu Athaillah, Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Auqatuna kulluha Lailatul Qadri. Semua malam-malam saya Lailatul Qadar ada tidak, karena apa? Setiap detik ingat kepada. Nah, jadi esensi dari semuanya, saudaraku, mumpung kita dipertemukan dengan bulan Ramadan di 10 hari yang terakhir, perbanyak untuk selalu ingat kepada Allah. Mudah-mudahan semuanya menjadi malam-malam Lailatul Qadar. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik, pendengar sehat, demikian tadi sekelumit paparan dari Gus Zainul atas kita tentang bagaimana kita menyongsong Lailatul Qadar. Tentu saja dengan harapan kita bisa menggapai Lailatul Qadar di bulan Ramadan di tahun ini. InsyaAllah semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita dengan Lailatul Qadar. Baik, pendengar sehat, bagi Anda yang nanti ingin bergabung bersama kami, Anda bisa berkirim pesan ataupun juga langsung berikan pesawat telepon kami di 0895-32775775. Namun sebelumnya, satu tembang akan saya hadirkan untuk Anda, jadi tetaplah bersama kami di 905 FM Radio Ambel Genta, Suara Syiar Islam Anda.